Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda lewat penayangan program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Selasa 16 Mei 2017. Beragam topik berita menarik saat lagi akan kami sampaikan untuk Anda, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Bupati Wali Kota terpilih hasil pemilu kada serentak akan dilantik di Lapangan Merdeka pada tanggal 22 Mei mendatang. Modus penipuan dengan menggunakan nama pejabat Polda Maluku kini marak terjadi di Kota Ambon. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami. Dan bersama saya Alen Lekatompesi, berikut kita ikuti berita Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Maluku akan menggelar pelantikan Bupati Wali Kota terpilih hasil pemilu kada serentak di Lapangan Merdeka Ambon. Sesuai jadwal, pelantikan Bupati Wali Kota tersebut akan dilaksanakan pada Senin 22 Mei mendatang. Pelantikan Bupati Wali Kota terpilih hasil pemilu kada serentak di Maluku dipastikan berlangsung pada tanggal 22 Mei mendatang. Pelantikan Bupati Wali Kota terpilih tersebut akan dipusatkan di Lapangan Merdeka Ambon. Menjelang pelantikan hari ini dilakukan rapat persiapan yang dipimpin oleh Sekda Maluku Hamin bin Tahir. Dalam rapat persiapan tersebut hadir Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon terpilih hasil pemilu kada dan Sekda dari 4 kabupaten kota masing-masing Kota Ambon, Seram bagian Barat, Buru dan Maluku Tenggara Barat. Selain itu unsur humas dan protokoler masing-masing kabupaten kota juga turut dilibatkan dalam rapat persiapan tersebut. Inti pembicaraan rapat persiapan tersebut terkait dengan mekanisme pelantikan yang akan dihadiri oleh kurang lebih 2.000 undangan. Sekda Maluku Hamin bin Tahir mengatakan pelantikan Bupati Wali Kota terpilih hasil pemilu kada serentak di Maluku akan dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk ungkapan syukur atas terselenggaranya pemilu kada yang aman dan damai di Maluku. Selain itu, konsep pelantikan Bupati Wali Kota terpilih juga akan dikemas dalam bentuk pesta rakyat. Terkait dengan anggaran pelantikan, pemerintah Provinsi Maluku akan sharing dana dengan 4 kabupaten kota yang Bupati Wali Kotanya dilantik. Terkait dengan pelantikan serentak, ini kan suatu hal baru juga bagi kita. Pelantikan serentak, Pak Gubernur bilang mari kita satu. Nah, oleh karena itu kita akan rencana itu pelantikan nanti di Lapangan Merdeka. Alternatif pertama, alternatif kedua ada di Islam Center. Insya Allah dalam pelantikan nantinya kita akan sekaligus dengan pelantikan Ketua PKK, Penggerak PKK, kita juga akan mencoba menskenario secara baik. Masyarakat juga hadir dari 4 kabupaten kota itu, dan sudah tentukan dia butuh kurang lebih diperkirakan hampir 2.000 orang mungkinan, karena kalau dari forum Kompinda, pimpinan anggota DPRD ditambah dengan SKPD masing-masing 4 kabupaten kota itu kurang lebih hampir 800. Itu belum termasuk tim sukses dan lain sebagainya, dan masyarakat kabupaten yang ada di Kota Ambon ini kan pasti dia turut hadir memberikan support dan syukur terhadap pelantikan itu. Pak Gubernur ingin untuk memeriahkan dan memberikan sebagai ucapan terima kasih. Itu. Tanggal 22 insya Allah. Selain Lapangan Merdeka, pemerintah Provinsi Maluku juga telah menyediakan lokasi alternatif bila Kota Ambon diguyur hujan saat acara pelantikan berlangsung. Lokasi alternatif kedua yang telah disiapkan yakni Gedung Islamic Center Wehaong. Direncanakan geladi resik pelantikan Bupati Wali Kota terpilih akan dilakukan pada tanggal 21 Mei mendatang. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, modus penipuan dengan menggunakan nama pejabat Polda Maluku kini marak terjadi di Kota Ambon. Baru-baru ini penipu meminta uang ke sejumlah pejabat dengan menggunakan nama Kabid Humas Polda Maluku. Polda Maluku sementara mengusut maraknya kasus penipuan dengan modus menjual nama pejabat di lingkup Polda Maluku.
Pelaku melakukan aksinya melalui telepon seluler, meminta uang kepada para korbannya atas nama Kabid Humas Polda Maluku AKBP Abner Richard Tatuh. Baru-baru ini pelaku melancarkan aksinya ke sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, di antaranya Kadisnaker Trans Maluku Ahdar Sopalatu dan Kepala Bapeda Maluku Antonius Sihaloho. Kabid Humas Polda Maluku AR Tatuh menjelaskan beruntung beberapa pejabat itu langsung mengkonfirmasi pihaknya sehingga mereka belum mentransfer sejumlah uang yang diminta pelaku. Tatuh menegaskan bila ada pejabat yang diminta mentransfer sejumlah uang atas nama dirinya untuk segera mengkonfirmasi dan bila sudah ada korban yang merasa ditipu diharapkan segera melapor kepada aparat kepolisian. Mengatakan bahwa saya minta uang itu dalam rangka pengurusan tipe Polda. Polda ini sejak kapan itu? Ya, urus Polda ini tidak mengeluarkan biaya. Ya, tapi mungkin cara daripada orang tersebut agar bisa menggugah ya, kepala dinas atau siapa saja untuk memberikan uang, ya dia membawa bahwa saya ini mengurus kepentingan Polda. Gitu. Nah, oleh karena itu saya menghimbau ya, kepada seluruh masyarakat Kota Ambon, pejabat, ya, tidak menutup kemungkinan kepada orang lain itu terjadi. Aparat kepolisian kini sementara melacak nomor telepon yang digunakan pelaku untuk mengungkap modus penipuan menjual nama pejabat tersebut. Christine Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Kopertis wilayah Maluku dan Maluku Utara akan segera berkoordinasi dengan kepolisian daerah Maluku untuk menghentikan segala aktivitas yang dilakukan Yayasan Pendidikan Darussalam. Salah satunya adalah proses penerimaan calon mahasiswa baru. Untuk mengamankan surat keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi nomor 491 tahun 2017 dan keputusan Mahkamah Agung tahun 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa pengelolaan Universitas Darussalam, pihak Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara akan segera berkoordinasi dengan kepolisian daerah Maluku untuk menghentikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan proses akademik Universitas Darussalam yang dikelola Yayasan Pendidikan Maluku. Salah satunya adalah terkait dengan penerimaan calon mahasiswa baru. Kenapa perlu saya mau sampaikan ini? Karena ada pamflet-pamflet yang sangat terkait dengan penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Darussalam yang pada akhirnya dia akan membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat di kemudian hari. Sebab Bapak Ibu tahu bahwa yang diakui oleh negara, diakui oleh pemerintah melalui Kepmen 491 itu dia memberikan akses PDPT kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. Saya cerita, Bapak Ibu mungkin sudah tahu tentang apa itu PDPT, Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Itu Pangkalan Data Perguruan Tinggi itu semua dia memuat identitas mahasiswa selama dia masuk kuliah dari semester 1 sampai dia sarjana. Dan pada akhirnya dia selesai, dia akan dipakai oleh user kita, oleh user. Dan user sekarang itu kan dia sebelum menerima sarjana itu kan dia juga dikasih kewenangan untuk membuka PDPT terkait dengan bagaimana identitas mahasiswa dari semester 1 sebelum. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya dia buka alumni yang bukan dia, perguruan tinggi yang bukan diakui oleh negara, lantas dia buka tidak ada PDPT, apa yang terjadi? Kan logikanya kan begitu. Oleh karena itu, dengan dasar itu, kami rencana hari ini, konsep surat saudara, kita akan menyurat kepada Saudara Ibrahim Aurelia yang berlokasi di Tuleu untuk segera menghentikan penerimaan mahasiswa baru dan lain-lain dan sebagainya. Karena konsekuensinya berdampaknya agak besar terhadap masyarakat terkait dengan PDPT tadi. Penindakan ini terpaksa dilakukan pihak Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara untuk menyelamatkan masyarakat dari ketidaktahuan mereka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak yayasan tersebut. Abu Sabawa, UNGA melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, harga daging sapi dan ayam potong di Pasar Mardika Ambon jelang Ramadan relatif stabil. Sapi dipasok dari Pulau Buru dan Seram, sedangkan ayam potong segar dipasok dari pusat peternakan di Pulau Ambon. Kecemasan masyarakat terhadap akan melonjaknya harga daging sapi dan ayam potong di kota Ambon jelang Ramadan 1438 Hijriah belum terlihat. Hasim Hukul, seorang pedagang daging sapi di Pasar Mardika, mengatakan saat ini harga daging sapi belum mengalami kenaikan. Daging sapi segar dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Biasanya, harga daging sapi akan melonjak apabila permintaan banyak sementara stok yang tersedia di pasar kurang tersedia. Namun saat ini permintaan belum meningkat, sedangkan stok yang disediakan pedagang cukup hingga Ramadan nanti. Sapi yang dijual di Pasar Ambon berasal dari Pulau Buru dan Seram. Sementara harga daging ayam potong juga relatif stabil di kota Ambon. Satu ekor ayam potong segar dijual dengan harga Rp50.000 sesuai ukurannya, sedangkan 1 kilogram dijual dengan harga Rp35.000. Amir Kadir, seorang pedagang ayam potong segar di Pasar Mardika, mengatakan stok yang disediakan sangat banyak. Bahkan stok ayam di sejumlah pusat peternakan di Pulau Ambon diyakini tersedia hingga Idul Fitri nanti. Jelang Ramadan itu stok daging itu bisa cukup, bisa ya. Dan juga masalah harga tuh masih stabil 100.000 per kilo ya. Dari Seram. Pasokan dari Seram dengan Namlea. Oh, iya, satu kali. Ini bawa terakhir ini belum masih stabil. Kalau stok ayam ya cukup memadai. Ya cukup memadai. Satu hari itu karena ini ayam segar. Ini bukan memang belinya per kilo, tapi jualnya per ekor. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon terus melakukan pemantauan terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. Hamjatumia melaporkan. Koordinator Kopertis Wilayah Maluku dan Maluku Utara Dr. Muhammad Bugis mengatakan Yayasan Darussalam melalui surat keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi memiliki legalitas untuk mengelola Universitas Darussalam Ambon. Surat keputusan tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung tahun 2017 yang berkekuatan hukum tetap.
Sengketa dualisme yayasan di Universitas Darussalam Ambon yang menjadi perseteruan di mata publik selama ini akhirnya terjawab sudah. Surat keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi nomor 941 tahun 2017 menyatakan Yayasan Darussalam Maluku berhak atas pengelolaan Universitas Darussalam Ambon. Keputusan ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung tahun 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. Menindaklanjuti keputusan tersebut, Kopertis Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara akan segera melayangkan surat teguran kepada pihak Yayasan Pendidikan Darussalam untuk menghentikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas proses perkuliahan yang dikelola Yayasan Pendidikan Darussalam. Saya masuk, itu sudah ada keputusan 491 di atas meja saya, Kemenristek Digi 491, yang menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan di Universitas Darussalam itu yang sah, yang diakui oleh pemerintah melalui keputusan 491 itu adalah Yayasan Darussalam Ambon. Dengan demikian, nama yayasan-yayasan lain yang menyalahkan pendidikan itu dianggap, saya nyatakan dianggap tidak sah karena sudah ada keputusan 491 itu. Karena saya kan punya atasan langsung adalah Menteri, saya bertanggung jawab kepada Menteri, oleh karena itu kebijakan Menteri harus saya amankan. Kan begitu ceritanya kan, Bapak Ibu wartawan tahu kok. Ya. Ternyata di dalam 491 keluar itu ada proses banding ya di Mahkamah Agung. Yayasan Pendidikan Darussalam ini masih proses hukum di Jakarta Mahkamah Agung terkait dengan mereka tidak merasa puas dengan keputusan pengadilan tentang mereka terkait dengan keputusan Kemenristek 491. Berproses, keluarlah beberapa hari yang lalu sudah keluar keputusan Mahkamah Agung. Itu keputusan Mahkamah Agung itu nomor 2860-PDT-2016 yang menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Darussalam. Dengan demikian clear, begitu. Ini tujuan ini adalah jangan sampai masyarakat merasa resah dengan keputusan itu, dengan polemik yang terjadi. Jadi keputusan Mahkamah Agung ini sudah clear, ditambah dengan keputusan Menteri tadi clear. Bugis menyebutkan pihaknya akan menyurati Ombudsman dan Kepolisian Daerah Maluku terkait dengan surat keputusan tersebut. Dengan surat keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung, maka segala tugas dan kewenangan terkait dengan pengelolaan Universitas Darussalam ada pada Yayasan Darussalam Maluku. Abu Sahabawa, Unga melaporkan. Nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional Pattimura harus lebih digerakkan terutama oleh generasi muda di Maluku. Peluncuran perangko edisi 200 tahun Pattimura merupakan salah satu bentuk penggerakan nilai-nilai tersebut. Dalam upacara peringatan Hari Pattimura di lapangan Durstede Saparua kemarin, Gubernur Maluku Said Assegaf bersama Kanwil Pos Indonesia Timur meluncurkan perangko edisi 200 tahun bergambar Kapitan Pattimura. Peluncuran perangko itu dimaksudkan untuk mengenang nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional Pattimura yang gigih mempertahankan tanah air dari cengkraman penjajah. Perangko tersebut dapat diperoleh di kantor pos Saparua bersamaan dengan peringatan Hari Pattimura ke-200 tanggal 15 Mei 2017. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan nilai-nilai kepahlawanan harus terus digelorakan sehingga dapat menjadi spirit generasi muda dalam membangun bangsa dan negara. Semangat dan jiwa juang Pattimura perlu diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tokoh masyarakat Maluku Samuel Samson menegaskan dengan peringatan 200 tahun Hari Pattimura, aktualisasi nilai-nilai perjuangannya perlu lebih digerakkan dari dalam diri generasi muda di daerah ini. 3 nilai yang perlu diaktualisasikan dari peringatan Hari Pattimura menurut Samuel Samson yakni jangan minder,
kerjasama dan tidak diskriminatif atau berkebangsaan yang tulus. Bagi saya paling tidak 3 hal itu. Jangan minder, kita shareholder utama di Republik Indonesia, teamwork, kerjasama anak-anak Maluku, lalu kemudian tidak diskriminatif atau berperilaku dengan semangat kebangsaan yang tulen. Karena kita tidak perlu belajar dari mana-mana, kita belajar langsung dari alam tempat kita hidup. You tidak bisa nipu ombak, nggak bisa nipu angin, nggak bisa. Kalau you nggak bisa nipu alam, maka pasti you hidup apa adanya. Apa adanya itu berarti mencintai siapa saja. Tidak ada punya batas-batas untuk membedakan Ale dan Beta, tapi menjadi arak-arakan bersama masyarakat Maluku. Jumlah penduduk tidak besar, sumber daya sangat kaya, tantangannya sangat besar. Jadi kalau bukan gara-gara semangat, bukan gara-gara kerja keras, yaitu teamwork tadi, dan bukan gara-gara bersatu, akan terus Maluku repot ke masa depan, harus dibalikin. Maluku akan menjemput itu gara-gara 3 hal itu paling tidak yang Beta bisa sampaikan. Selamat Dirgahayu, semangat Patimura muda banyak sekali. Kalau di Maluku tidak bikin, anak Maluku di seluruh dunia akan melakukannya. Kreator seni Maluku Akbar Ripaldo menilai semangat kepahlawanan Patimura harus menjadi modal dalam menciptakan karya-karya yang inspiratif. Katong ini cucu raja, bangsa Land of Kings. Maluku is the land of kings tuh. Negeri para raja-raja gitu. Beta cucu raja, mungkin Bu juga cucu raja gitu. Jangan minder lah sama orang-orang di barat sana, di Jawa dan yang lain-lain. Katong punya alam yang luar biasa, yang surga gitu loh. Orang bule aja datang cari katong punya keindahan alam gitu. Katong pintar, jelas. Katong punya makanan luar biasa gitu loh. Sagu itu dia nggak ada glukosa seperti padi gitu loh. Ikan itu dia bikin katong mata bagus, itu jelas. Katong bermusik dengan alam gitu. Satu hal yang bikin katong sedikit menurun, perasaan minder, inferior gitu loh. Terus masih ada pikiran-pikiran kayak katong bekas daerah konflik, come on gitu loh. Jangan gitu loh. Wake up gitu loh. Katong lebih dari itu. Katong bangsa high class, sorry to say gitu loh. Biar high class race gitu loh. Samuel Samson dan Akbar Ripaldo sejalan dengan semangat perjuangan Kapitan Patimura, yakni berani proaktif, mengambil peran dan tidak menunggu bila ingin menghasilkan karya yang inovatif. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, pada puncak peringatan Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-200 di Kota Saparua, sekaligus dilakukan peresmian replika patung Patimura oleh Gubernur Maluku Said Assegaf. Pembuatan replika patung itu melibatkan ahli waris Patimura yang berada di negeri Haria. Peringatan Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-200 di Kota Saparua begitu spesial bagi warga di Pulau Lease dengan diresmikannya replika patung Patimura. Peresmian replika patung Pahlawan Nasional Patimura dilakukan oleh Gubernur Maluku Said Assegaf mengawali upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional Patimura 15 Mei kemarin. Tinggi replika patung Patimura kurang lebih 3,5 meter dengan tinggi tugu 2,5 meter. Patung tersebut terbuat dari perunggu dan dikerjakan di Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Maluku melibatkan ahli waris Patimura dalam pembuatan replika patung Patimura. Pekerjaan patung Patimura dimulai sejak Januari 2017 dengan anggaran mencapai 1,3 miliar rupiah. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan, peringatan 2 abad pahlawan nasional Patimura hendaknya menumbuhkan peradaban merdeka demi mewujudkan masyarakat sejahtera. Assegaf berharap semangat pahlawan nasional Patimura dapat menjadi poin untuk menghadapi derasnya tantangan masyarakat ekonomi ASEAN. Oleh karena itu semangat Patimura dia memberikan inspirasi yang kuat ya bagi anak-anak muda tidak saja di Maluku tetapi juga di Indonesia untuk kita gelorakan ya. Bukan lagi zamannya sekarang kita berkelahi ya. Kalau dulu kita menghadapi penjajah, tapi sekarang zamannya harus kita baku bagi ya. Kita baku bagi, saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain, turut membantu pemerintah daerah
di dalam mensejahterakan masyarakat. Sehingga nanti pesan-pesan Patimura ya sebelum beliau meninggal ya akan bangkit Patimura muda yang lebih banyak, yang lebih kuat ya. Kita mulai terasa sekarang ini. Semangat Patimura harus tetap hidup ya di semua masyarakat Maluku, terutama untuk kalangan generasi muda. Spirit untuk membela kebenaran, keadilan itu harus tetap kita utamakan. Dan dalam konteks hari ini tentu semangat Patimura bahwa sejarah Patimura adalah sejarah bersama-sama, sejarah orang bersaudara bersama-sama untuk mengusir penjajah. Hari ini kita tidak melawan penjajah, tapi kita melawan banyak ketidakadilan, kita melawan soal kemiskinan. Nah, kita harus sama-sama untuk bahu-membahu untuk membangkitkan semangat, rasa optimisme bersama untuk menjadikan Maluku lebih baik melalui momentum Hari Perayaan Patimura yang ke-200. Beta mengajak kepada generasi-generasi muda bagaimana kita mengambil hikmah daripada perjuangan pahlawan Patimura itu sendiri. Kalau dulu zamannya beliau mengusir penjajah, tapi sekarang ini kita pemuda harus bangkit untuk bagaimana mengusir tentang kebodohan, kemiskinan. Itu adalah merupakan, apalagi sekarang ini para pemuda kadang-kadang terlibat masalah narkoba. Nah, ini beta rasa harus segera bangkit untuk bagaimana supaya kita bisa mengambil contoh pahlawan Patimura dengan gigih, berani. Pada zamannya itu tidak ada apa-apanya, ya, tapi dia berani berjuang dengan bambu runcing. Tapi sekarang ini kita harus bagaimana berjuang dengan pikiran, akal. Nah, itu beta rasa itu yang menjadi salah satu memetik hasil daripada apa yang telah dibuat oleh pahlawan Patimura pada 200 tahun yang lalu. Peringatan 200 tahun pahlawan nasional Patimura di kota Saparua sekaligus dilakukan peluncuran Prangko Patimura. Prangko edisi pahlawan nasional Patimura merupakan proses pewarisan nilai bagi generasi muda. Dari Saparua, Ninggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Kodam 16 Patimura Ambon kini berusia 18 tahun. Di usianya itu, Panglima Kodam 16 Patimura berkomitmen untuk membantu pemerintah Provinsi Maluku dalam mensejahterakan masyarakat di daerah ini. Tanggal 15 Mei tahun 1999, Kodam 16 Patimura didirikan untuk membawahi daerah teritorial Maluku dan Maluku Utara. Sebelumnya Maluku dan Maluku Utara merupakan daerah teritorial Korem 151 Binaya. Sejak didirikan hingga kini, Kodam 16 Patimura telah berusia 18 tahun. Di usianya yang ke-18 tahun itu, semalam dilaksanakan acara syukuran di lapangan tenis indoor Kodam 16 Patimura. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan 18 tahun merupakan usia yang masih remaja. Kendati begitu, sumbangsi besar telah diberikan Kodam 16 Patimura bagi daerah ini. Program Emas Hijau dan Emas Biru merupakan program andalan yang dilaksanakan Kodam 16 Patimura di daerah ini. Program ini sangat membantu masyarakat dan pemerintah di daerah ini. Selain program tersebut, kedekatan Panglima Kodam 16 Patimura dengan masyarakat juga sangat terasa manfaatnya. Hal itu berdampak pada situasi dan kondisi keamanan di daerah ini. Program Emas Hijau dan Emas Biru juga sangat membantu pemerintah Maluku dalam mengawal visi misinya untuk mendapatkan Maluku yang aman, religius, dan berkarakter. Program Emas Hijau dan Emas Biru ini juga akan diperdakan. Perda untuk program ini akan dipercepat karena di Sulawesi Utara juga sementara digalakan program yang sama. Pangdam 16 Patimura Majen TNI Doni Monardo mengatakan, usia Kodam 16 Patimura sebenarnya sama dengan usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun adanya likuidasi pada tahun 1982 membuat Kodam ini berubah menjadi Korem 151 Binaya. Kendati baru berusia remaja, namun memiliki pengalaman yang dewasa. Doni Monardo juga memberi penghargaan terhadap masyarakat yang turut membantu pembinaan teritorial selama ini. Terkait dengan program Emas Hijau dan Emas Biru, bukan saja berdampak terhadap pemerintah daerah Maluku dan masyarakatnya,
tetapi juga menarik perhatian 18 atase militer yang sempat berkunjung ke Maluku beberapa waktu lalu. Mereka bahkan ingin mengadopsi program ini di negaranya. Program ini juga sangat berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat di daerah ini. Selain emas hijau dan emas biru, juga ada program emas putih. Syukuran Kodam 16 Patimura tersebut diakhiri dengan pemberian nasi tumpeng dari Pangdam Majen TNI Doni Monardo kepada prajurit termuda di Kodam 16 Patimura. Otis Kotadini melaporkan. Menjelang hari ulang tahunnya yang ke-18, Kodam 16 Patimura melaksanakan serangkaian kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan itu selain melibatkan prajurit TNI, PNS Kodam serta keluarga besar Kodam 16 Patimura, juga dilibatkan masyarakat di daerah ini. Kegiatan yang dilaksanakan menjelang hari ulang tahun ke-18 Kodam 16 Patimura masing-masing tarik tambang, pembersihan Pulau Pombo, pengobatan massal, lomba mancing, lomba untuk anak-anak, donor darah, lomba jalan cepat, fun bike, serta pertandingan bola voli putra-putri. Semua kegiatan itu melibatkan prajurit TNI dan PNS di lingkup Kodam 16 Patimura. Sementara sepak bola melibatkan siswa SMP sekota Ambon dan pendakian Gunung Binaya. Seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak tanggal 6 April hingga 12 Mei kemarin. Pemenang dari masing-masing mata lomba diberi hadiah berupa piala dan bonus. Semalam penyerahan piala dan bonus dilakukan Gubernur Maluku Said Assegaf, Pangdam 16 Patimura Majen TNI Doni Monardo, Kapolda Maluku, Ketua DPRD Maluku serta Kastam Kodam 16 Patimura. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan menjelang HUT Kodam 16 Patimura kemarin itu bertujuan untuk meningkatkan komunikasi di antara sesama anggota prajurit Kodam serta PNS maupun keluarga besar Kodam 16 Patimura. Selain kegiatan yang telah dilaksanakan itu, juga masih tersisa 2 kegiatan lainnya yang baru direalisasikan hari ini dan tanggal 20 Mei mendatang. Kedua kegiatan itu masing-masing seminar yang dilaksanakan hari ini bertempat di Baileo Slamet Riyadi Korem 151 Binaya dengan peserta dari anggota TNI dan Polri, serta menembak eksekutif yang dilaksanakan di lapangan tembak Yonif Raider 733 Masariku yang diikuti perwira Kodam, pejabat BUMN, dan Forkopimda Maluku. Kegiatan syukuran Kodam 16 Patimura yang dilaksanakan semalam dihadiri Gubernur Maluku Said Assegaf, Wakil Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam beserta perwira dan prajurit TNI Kodam 16 Patimura, serta tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di daerah ini. Otis Kotadini melaporkan. Dua rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kota ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penetapan perda tersebut berlangsung dalam rapat paripurna keempat, sekaligus penutupan masa persidangan pertama dan pembukaan masa persidangan kedua tahun sidang 2017. Rapat paripurna keempat tahun 2017 DPRD Kota Ambon mengagendakan penetapan 2 ranperda inisiatif DPRD menjadi perda. Kedua perda inisiatif DPRD Kota Ambon itu adalah pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan perlindungan keluarga miskin. 9 fraksi di DPRD Kota Ambon dalam penyampaian kata akhirnya menyetujui 2 ranperda inisiatif DPRD Kota Ambon ditetapkan menjadi perda. Ketua DPRD Kota Ambon James Maatita menyatakan kedua perda itu merupakan kebutuhan masyarakat. Ya, 2 rancangan perda inisiatif tadi yang sudah ditetapkan sebagai perda itu kita berharap supaya pemerintah Kota Ambon, pemerintahan yang baru ini bisa menindaklanjuti apa yang sudah diputuskan dibuat dalam regulasi bagi Kota Ambon ini sendiri, sehingga masyarakat miskin terutama itu memperoleh akses yang baik dan juga perhatian yang baik dari pemerintah Kota Ambon. Itu diharapkan bisa menunjang keberadaan mereka dan mendapatkan penghormatan yang baik di antara geliatnya perkembangan ekonomi di Kota Ambon.
Demikian juga kita tahu bahwa Kota Ambon ini kan semakin hari semakin langka air bersih, maka ketika perda tentang air bersih itu atau air minum itu ditetapkan, kita berharap pemenuhan kebutuhan air bersih itu bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Kota Ambon secara baik. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya dalam amanatnya menyatakan eksekutif senantiasa bersinergi dengan legislatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita semua menghadiri rapat paripurna di DPRD ya, di pengesahan 2 ranperda inisiatif. Dan yang pertama sebagai pejabat wali kota saya memberikan apresiasi kepada DPRD yang telah menginisiasi untuk 2 peraturan daerah yang tadi sudah kita sahkan, dan mudah-mudahan melalui peraturan daerah ini dapat diimplementasikan tentu bagi kebutuhan daripada penyelenggaraan pemerintahan di kota dan tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Ambon, air bersih sangat vital dan dibutuhkan masyarakat, sehingga dalam pembahasan 2 ranperda inisiatif DPRD itu, pemerintah Kota Ambon senantiasa memberikan masukan. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Pemirsa, tim penggerak PKK Maluku menggelar rapat konsultasi di Ambon Selasa pagi. Rapat konsultasi tersebut dimaksudkan untuk menyatukan pemahaman terhadap manajemen kelembagaan dan program-program PKK baik provinsi maupun kabupaten kota se-Maluku. Guna menyelaraskan dan menyatukan program kerja PKK baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Maluku, hari ini tim penggerak PKK Maluku menggelar rapat konsultasi di Ambon. Tema sentral rapat konsultasi ini dititik beratkan pada konsolidasi 10 program pokok PKK. Ketua tim penggerak PKK Maluku Nyonya Hajareti Asegaf mengatakan 10 program PKK pada hakikatnya harus selaras dengan program-program pemerintah. Hal itu telah tercantum dalam dokumen hasil Rakernas 8 PKK tahun 2015 yang mengamanatkan tim penggerak PKK perlu menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan rencana kerja tim penggerak PKK kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pola penganggaran yang berbasis program, maka Reti Asegaf mengajak tim penggerak PKK Maluku untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal guna menunjang program unggulan yang akan menjadi ciri khas gerakan PKK di daerah ini. Saat membuka rapat konsultasi ini, Gubernur Maluku selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Maluku, Said Asegaf mengakui tim penggerak PKK dengan 10 programnya telah ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga di daerah ini. Untuk lebih memaksimalkan program PKK di Maluku, maka rapat konsultasi ini sangat strategis guna menyusun program kerja yang strategis dan memiliki inovasi tinggi. Hal itu perlu dilakukan oleh PKK agar kehadiran program PKK bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku secara keseluruhan. Ya, saya kira kalau PKK ini dia kuat, ya, dia kuat itu bisa membantu pemerintah daerah. Ya, karena PKK ini jaringan kan sampai di desa. Ya, sampai di desa. Karena itu pendanaan untuk PKK ya sudah ada di dalam payung hukum, ya, dalam peraturannya Menteri Dalam Negeri. Ya, itu kita tahun ini saya sudah mulai membiayai ya beberapa kegiatan-kegiatan dari tim penggerak PKK. Saya harapkan di kabupaten dan kota juga sama, supaya 10 program PKK di desa itu bisa bangkit. Ya, ujungnya kan untuk kesejahteraan rakyat di semua lini. Karena itu dia sangat membantu pemerintah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Rapat konsultasi tim penggerak PKK Provinsi Maluku tahun 2017 ini melibatkan seluruh pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Kota dan dijadwalkan akan berlangsung selama 2 hari. Frida Reman, Otis Kota Dini melaporkan. Universitas Patimura melakukan seleksi terhadap mahasiswa baru melalui 3 jalur seleksi, yaitu SNMPTN,
SBMPTN, dan Mandiri. 3 jalur ini bakal memenuhi target rutin penerimaan, yakni sebanyak 5.000 mahasiswa baru. Proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri kini sementara berlangsung di Universitas Patimura. Unpati melakukan seleksi melalui 3 jalur, yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan mandiri. SNMPTN dilakukan oleh panitia pusat dengan menilai hasil laporan pendidikan siswa yang layak masuk jalur tersebut. Untuk SBMPTN dilakukan seleksi secara nasional, sementara seleksi mandiri akan dilakukan oleh masing-masing universitas. Rektor Unpati, Profesor Dr. MJ Sapteno mengatakan, untuk SBMPTN saat ini sementara dilakukan proses seleksi. Seleksi ini dilakukan dalam 2 sistem, yaitu sistem tes manual dan tes berbasis komputer atau CBT. Menurut Rektor, pembukaan pendaftaran untuk seleksi mandiri akan dilakukan pada tanggal 17 Mei. Rektor berharap bagi calon peserta yang tidak sempat mengikuti tes melalui seleksi SBMPTN akan masuk melalui jalur mandiri. Untuk CBT kita masih pikirkan, tetapi pendaftarannya online. Kalau dulu kita masih manual, tahun lalu kita sudah mulai pendaftaran online dan tahun ini juga online. CBT kita masih pikirkan apakah mereka-mereka yang mendaftar itu punya kemampuan di bidang komputer untuk mereka langsung seperti itu. Tapi biasanya mandiri itu kita hanya manual saja. Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Fredrik Ryupasa menyatakan jumlah peserta yang mendaftar melalui jalur SBMPTN sebanyak 3.023 orang. Untuk SNMPTN, jatah Unpati sebanyak 1.500 orang, namun yang lolos seleksi nasional yakni sebesar 964 orang. Menurut Ryupasa, minat masyarakat untuk ikut seleksi mandiri setiap tahunnya lebih besar dari 2 jalur lainnya. Tahun sebelumnya untuk seleksi mandiri tercatat 6.000 pendaftar. Jadi 3.023 orang ini dibagi dalam 2 kategori tes. Itu namanya yang pertama PBT atau Paper Based Test dan CBT atau Computer Based Test. Itu dari 3.023 orang ini dibagi juga dalam 3 bagian. Yaitu yang pertama itu bagian Saintek atau Sains dan Teknologi itu. Untuk PBT jumlah pendaftar itu adalah 877 orang. Sedangkan untuk CBT itu ada 54 orang, sehingga jumlahnya itu ada total adalah yang Saintek itu adalah 931 orang. Hasil seleksi SBMPTN nanti akan ditentukan oleh tim seleksi pusat, sementara untuk seleksi mandiri akan ditentukan oleh Unpati. Unpati akan tetap menargetkan kuota penerimaan mahasiswa baru sebanyak 5.000 orang. Melkilatus Saule, Sarlas Polaman melaporkan. Ratusan alumni Politeknik Negeri Ambon jurusan Teknik Mesin saat ini telah bekerja di berbagai daerah, baik instansi pemerintah maupun swasta. Potensi alumni itu akan dimanfaatkan Politeknik Negeri Ambon dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan. Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Ambon, Julius Buyang, mengatakan memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN, mahasiswa Politeknik Negeri Ambon jurusan Teknik Mesin dituntut memiliki kompetensi. Hal itu diperlukan karena ke depan akan terjadi persaingan dalam mencari kerja dengan lulusan dari 44 Politeknik Negeri lainnya di Indonesia. Mereka juga akan bersaing dengan tenaga kerja asing. Jika lulusan Politeknik Negeri Ambon tidak memiliki keahlian, ke depan mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk menyiapkan mahasiswa yang memiliki kompetensi jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Ambon terus berupaya merevitalisasi kurikulum dan sarana pendukung perkuliahan. Buyang mengemukakan jurusan teknik saat ini telah memiliki tempat uji kompetensi dan pusat unggulan teknologi. Selain itu, semua dosen dan tenaga pengajar di jurusan Teknik Mesin telah bersertifikasi. Kemajuan jurusan Teknik Mesin itu tidak terlepas dari peran alumni. Meski demikian, perlu dukungan alumni untuk merevitalisasi kurikulum di Politeknik. Buyang menyampaikan hal itu saat temu alumni jurusan Teknik Mesin
Politeknik Negeri Ambon Angkatan 95. Dua jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Ambon Evedor de Pretes meminta alumni ikut membantu untuk mencari kerja ataupun membuka lapangan usaha baru. Menurut Ketua Prodi jurusan D3 Teknik Mesin Berti Palasula, untuk Politeknik lebih maju diperlukan jaringan alumni. Sementara itu, Ketua Alumni Jurusan Teknik Mesin Angkatan 95 Marlen Wanta mengatakan tujuan dibentuknya alumni 95 agar dapat bersama dengan para dosen memajukan Politeknik. Hal itu sangat penting sehingga alumni Politeknik Negeri Ambon dapat bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi yang lain. Alumni Teknik Mesin 1995 merupakan embrio bagi alumni Politeknik yang lain, yang mana tujuan kami membentuk alumni ini adalah semata-mata supaya kami bisa mengembangkan Politeknik yang merupakan alma mater kami. Dulu waktu kami kuliah itu, mata kuliah yang kami dapat itu dibandingkan dengan dunia pekerjaan yang sekarang itu berbeda sangat jauh. Oleh sebab itu ada beberapa tujuan dari Politeknik itu mengcombine apa yang kami dapat dalam dunia industri, dunia pekerjaan, dikombin dengan kurikulum yang mereka bentuk di kampus, sehingga mahasiswa sekarang jika mereka keluar itu mereka dapat bekerja dan beradaptasi dengan dunia pekerjaan itu agak cepat. Wanta mengajak para alumni jurusan yang lain bergandeng tangan untuk memajukan Politeknik Negeri Ambon. Hamjatomia melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku pagi tadi menggelar pasar murah di pelataran kantor Disperindak Maluku. Pasar murah itu bertujuan agar warga kurang mampu dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Staf ahli Gubernur Maluku Halim Dati saat membuka kegiatan pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku pagi tadi mengatakan memasuki bulan suci Ramadan, stok kebutuhan pokok di Maluku masih cukup hingga Lebaran nanti. Ketersediaan bahan pokok tersebut berkat koordinasi pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan beberapa kota besar lainnya di Indonesia yang merupakan wilayah pemasok. Dengannya pemasok bahan kebutuhan pokok ke Maluku cukup lancar. Gubernur mengakui dalam beberapa hari terakhir jelang Ramadan memang terjadi kenaikan harga terhadap sejumlah komoditas, namun kenaikan tersebut masih dalam batas kewajaran. Pada pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku dijual aneka bahan pokok antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan telur ayam. Warga masyarakat dapat membeli bahan pokok tersebut dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Warga Kota Ambon terlihat antusias mendatangi pasar murah jelang Ramadan itu. Telur, gula, dan minyak goreng merupakan komoditi yang menjadi incaran masyarakat. Tidak heran dalam tempo tidak terlalu lama bahan-bahan tersebut sudah habis terjual. Selain pasar murah yang digelar hari ini, Disperindak Maluku juga akan menggelar pasar murah secara mobile pada tanggal 17 dan 18 Mei 2017 di dua kecamatan masing-masing, Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Leihitu. Diharapkan pasar murah yang dilaksanakan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga murah. Yohanes Limbah melaporkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan menyiapkan infrastruktur bagi anak usia sekolah yang telah putus sekolah. Hal itu bertujuan untuk menurunkan angka buta huruf di kabupaten tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan telah melakukan pendataan anak usia sekolah yang telah putus sekolah. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, Buce Solisa. Infrastruktur serta seluruh fasilitas penunjang pendidikan juga telah disiapkan bagi anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah. Hal itu bertujuan untuk menurunkan angka buta huruf di Kabupaten Buru Selatan. Solisa mengaku upaya pelayanan ini tidak hanya difokuskan di bagian perkotaan saja, namun juga menjangkau kecamatan dan desa di Kabupaten Buru Selatan. Pemerintah setempat juga telah menyiapkan anggaran khusus bagi anak yang putus sekolah untuk bersekolah secara gratis di sana. Selain itu, para guru juga akan ditindak tegas jika meninggalkan aktivitas sekolah di desa dan pegunungan. Dengannya, anak-anak di desa maupun pegunungan mendapat pendidikan yang maksimal, merata,
dan bermutu oleh guru-guru yang bertugas di sana. Anak-anak usia sekolah yang belum bersekolah sekarang kita sementara menuju kepada pendataan karena perlu untuk mereka bersekolah, termasuk yang putus sekolah harus kita kembalikan mereka untuk bersekolah karena tidak ada lagi yang buta huruf atau melek huruf, tetapi semua minimal sudah tahu baca, sudah tahu tulis. Karena itu pemerintah mempersiapkan berbagai fasilitas baik infrastruktur maupun fasilitas-fasilitas yang menunjang mutu pendidikan. Dari Namrole, Ernstasi Jawa melaporkan. BPJS Kesehatan kini memperluas layanan kepada masyarakat. Jika sebelumnya calon peserta harus mendatangi kantor BPJS untuk mendaftar, kini cukup dengan menelpon ke BPJS Kesehatan Care Center yang tersedia. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Ambon memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN dan KIS. Khusus untuk pendaftaran calon peserta kategori pekerja bukan penerima upah, peserta mandiri dan peserta kategori bukan pekerja, BPJS Kesehatan memperluas kanal-kanal pendaftaran yang telah ada. Salah satunya dengan mekanisme pendaftaran melalui telepon ke BPJS Kesehatan ke Center 1500 400. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Rahmat Asri Ritonga mengatakan, dengan adanya pelayanan Care Center 1500 400, calon peserta tidak perlu mengantri panjang di kantor BPJS Kesehatan. Calon peserta kategori PBPU atau peserta mandiri bisa melakukan pendaftaran melalui telepon ke BPJS Kesehatan Care Center atau virtual service. BPJS Kesehatan Care Center yang sebelumnya terdapat fungsi pemberian informasi, penanganan pengaduan, tanya dokter, dan pengelolaan media sosial saat ini dikembangkan fungsinya. Khusus peserta untuk PBPU atau peserta mandiri juga dapat melakukan perbaikan atau perubahan data kepesertaan. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada peserta yang menjadi salah satu fokus utama BPJS Kesehatan di tahun 2017. BPJS Kesehatan juga melakukan upaya perluasan kanal pemberian informasi dan penanganan pengaduan diantaranya melalui website. Astri Ritonga mengemukakan pada tahun 2016, kepuasan peserta terhadap pelayanan BPJS sudah cukup tinggi, sekitar 78%. BPJS menargetkan angka kepuasan peserta akan meningkat di atas 80% di tahun ini. Hamjatomia melaporkan. Membangun manusia Indonesia yang cerdas tidak hanya bertanggung jawab dari pemerintah, namun juga swasta. Untuk itu, melalui program riset negara, salah satu perusahaan produsen makanan di Indonesia membantu mahasiswa program Strata 1 di Provinsi Maluku untuk menyelesaikan tugas akhir, khusus di bidang penganekaragaman pangan. Salah satu perusahaan produsen makanan di Indonesia mengajak mahasiswa program Strata 1 perguruan tinggi di Maluku untuk meneliti dan menggali potensi pangan lokal. Melalui program riset yang disebut IRN, perusahaan tersebut membantu dana riset bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Program ini dilakukan mengingat masing-masing daerah memiliki komoditas pangan unggulan dan potensial yang bermanfaat bagi masyarakat. Yamin Wijaya, pimpinan perwakilan perusahaan itu di Ambon mengatakan, lewat program ini mahasiswa akan diberikan dana untuk melakukan penelitian terkait pengembangan keanekaragaman pangan lokal. Penelitian itu sekaligus akan menjadi tugas akhir mahasiswa di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini akan diseleksi oleh tim pakar dari IRN yang akan menyeleksi 60 proposal hasil penelitian mahasiswa. Menurutnya, IRN merupakan kelanjutan program rintisan yang dimulai sejak 1998. Program tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam membangun sumber daya manusia di bidang pangan. Anggota tim pakar IRN, Bustanil Arifin, berharap adanya inovasi dan penelitian terhadap pangan lokal yang bisa dikembangkan dan dikomersilkan. Tentu sangat berharap kalau ada inovasi penelitian baru untuk pangan-pangan lokal yang bisa dikembangkan dan diakses terus oleh masyarakat. Kalau perlu komersialisasinya ditingkatkan. Saya yakin teman-teman di Unpati juga sudah
melakukan penelitian, misalnya mengenai bagaimana ikan, bagaimana produk-produk turunan dari ikan, bagaimana sagu, bagaimana papeda, bagaimana umbi-umbian sudah mewarnai riset-riset selama ini. Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Fredrik Ryupasa menyebutkan, program bantuan ini tidak diberikan secara cuma-cuma, namun melalui proses seleksi. Seleksi tersebut dibuka bagi semua perguruan tinggi di Maluku. Ryupasa berterima kasih karena perusahaan itu mau mengarahkan pandangannya ke perguruan tinggi di wilayah timur Indonesia. Pasalnya program yang dilanjutkan sejak 2006 hanya mendanai penelitian mahasiswa di wilayah barat dan tengah Indonesia. Jadi yang pertama-tama Unpati sangat berterima kasih karena PT Indofood KTBK itu mau membagi atau mau membantu mahasiswa-mahasiswa yang ada di Ambon khususnya. Jadi bukan Universitas Patimura aja. Jadi ada Universitas Patimura, Universitas Darussalam, IAIN, UKIM, Poltekkes. Jadi program mereka itu setiap tahun itu mereka lakukan untuk berjalan ke seluruh Indonesia untuk menseleksi mahasiswa-mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir. Program IRN periode 2017-2018 mengangkat tema mencerdaskan bangsa melalui kemandirian pangan berbasis potensi dan kearifan lokal secara berkelanjutan. Seleksi ini diikuti sejumlah perguruan tinggi di Maluku, antara lain Unpati, Unidar, IAIN, dan Poltekkes. Melki Latusau, Sarles Polaman melaporkan.